Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Pada kesempatan malam ini saya akan membawakan cerita sambungan dari kisah Pocong Sahabat part 1 kemarin. Jadi untuk teman-teman semuanya yang belum nonton dan mendengarkan part 1-nya, silahkan tonton terlebih dahulu. Linknya saya cantumkan di deskripsi. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Menyambung dari kisah yang kemarin, di sini pada saat malam itu jenazah dari si Zani ini disolatkan dan mengeluarkan cairan-cairan yang berwarna hijau. Para warga ini memang takutan pada malam itu atas kejadian-kejadian yang telah terjadi. Apalagi memang pada saat itu sudah cukup larut malam, sekitar jam 12 malam, menambah suasana kengerian di rumah tersebut. Setelah jenazah tersebut disolatkan, Pak RT ini bilang ke Akbar dan Faisal bahwasannya memang adat di desa tersebut ketika ada yang meninggal maupun itu malam hari, jadi harus dikebumikan malam itu juga. Diputuskanlah pada saat itu akan dikebumikan pada malam itu juga. Pada saat itu jenazah ini dikeluarkan dan ditandu oleh warga ke pemakaman. Di sini warga pun ini sangat mengeluh, apalagi warga yang memikul keranda mayat tersebut. Jadi warga ini mengeluh terasa berat dan di situ tercium bau busuk. Dari sini warga ini banyak yang tidak tahan dan memutuskan untuk minta diganti. Akhirnya mereka pun bergantian membawa jenazah tersebut ke pemakaman. Singkat cerita, sampailah mereka semua ini ke pemakaman. Di situ dibukalah keranda mayat tersebut. Di sini warga ini sangat kaget karena memang jenazah dari si Zani ini, kain kafannya itu sudah berlumuran dengan cairan hijau. Dari sini warga pun ini enggan untuk memegang jenazah tersebut karena memang dirasa di situ kain kafannya ini udah basah dengan cairan-cairan tersebut. Di sini Ustadz Zamani dan Pak RT ini menegur warga tersebut dan menyuruh mereka semua untuk cepat melakukan prosesi pemakaman tersebut. Akhirnya dilakukanlah prosesi pemakaman tersebut dan di sini Ustadz Zamani memimpin doa untuk jenazah tersebut. Dan setelah pemakaman ini selesai, para warga ini memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing dan ada sebagian warga yang memang menemani Faisal dan Akbar ini di kontrakan tersebut. Di situ juga warga ini membantu membersihkan kontrakan tersebut. Habis itu si Faisal dan Akbar ini membuatkan minuman dan memberikan makanan-makanan ringan kepada warga-warga yang membantu di situ. Di sini Akbar dan Faisal ini merasa sedikit tenang karena memang masih ada warga yang menemani mereka di kontrakan tersebut. Karena memang Akbar dan Faisal ini cukup takut dan memang suasana malam itu cukup mengerikan. Di sini Faisal dan Akbar ini ngobrol dengan para warga ini terkait apa yang terjadi. Mereka semua ini masih menanyakan sebenarnya apa yang terjadi pada si Zani ini. Dan di situ Akbar dan Faisal ini mengaku tidak tahu menahu tentang kejadian yang telah terjadi itu. Jadi memang kejadian itu terjadi begitu saja. Gak lama setelah itu ketika mereka asik ngobrol, terdengar dari dalam itu seperti bunyi Warga seketika itu juga langsung terdiam
dan mendengarkan dengan seksama suara tersebut. Di sini Akbar dan Faisal ini mengetahui kalau suara itu adalah suara si Zani. Para warga ini menanyakan kepada Faisal, "Loh Mas, itu suara siapa yang di dalam?" Nah dari sini si Faisal pun ini menjawab, "Waduh, nggak tahu itu Pak, mungkin tetangga belakang mungkin, atau mungkin tetangga sebelah lagi muntah-muntah." Oh ya sudah. Tapi si Akbar dan Faisal ini tahu kalau itu seperti suara dari si Zani, si almarhum si Zani. Dan suara tersebut bersumber dari dalam kamarnya si Zani. Dari situ mereka ini ketakutan tapi tidak mau cerita kepada warga karena tidak ingin warga ini ketakutan terus meninggalkan mereka pada malam itu. Akhirnya berusaha dilupakanlah suara-suara itu. Pada waktu subuh hari, warga ini memutuskan untuk pulang karena dirasa memang sudah waktunya sholat subuh juga. Warga ini mulai pulang satu persatu, tinggallah di situ sisa si Zani dan Faisal. Mereka berdua ini ragu untuk masuk ke dalam rumah meskipun itu sudah waktu menjelang subuh. Di sini mereka pun masuk ke dalam kontrakan tersebut. Ketika mereka berdua ini masuk ke dalam kontrakan tersebut, terlihat ada cairan hijau mengalir dari pintu kamarnya si Zani ini. Mereka ini sangat takut melihat cairan itu. Perasaan memang semua cairan yang sebelumnya bekas si Zani muntah ini sudah dibersihkan semuanya. Tapi di situ terlihat cairan hijau itu mengalir dari dalam kamarnya si Zani ini. Mereka pun tidak berani melihat ke arah kamar tersebut. Mereka pun memutuskan jalan untuk masuk ke kamar mereka. Ketika mereka melewati kamar Zani itu, tiba-tiba ada suara, "Bar, Sal, anterin aku pulang ke Jawa." Ditolelah sama mereka itu, ternyata ada sosok pocong di situ dengan penuh cairan nyampe ke lantai-lantai di situ, dan pocongnya ini duduk di atas ranjang. Di situ pocongnya ini melihat sambil muntah-muntah. Muka dari pocong tersebut ini persis seperti muka si Zani itu. Dan di sini mereka pun teriak, lari ketakutan, bahkan mengumpat kata-kata kasar. Mereka pun lari ke dalam musola, dan di situ mereka ini minta tolong kepada warga-warga yang hendak mau sholat subuh di situ. Di situ ditanyalah sama warga, "Mas, ini kenapa Mas? Mas, ini kenapa?" "Itu Pak, di kontrakan itu ada pocong Pak." Mas, ini lo sudah pagi Mas, mana mungkin ada hantu." "Iya Pak, ada Pak di kontrakan." Dari situ warga pun ini mengajak mereka ini untuk melakukan sholat subuh supaya tenang. Ketika mereka ini jalan, mereka ini baru tahu kalau mereka ini tadi itu menginjak cairan berwarna hijau dari pocong tadi. Di sini mereka ini melihat kaki mereka, dan di situ kaki mereka ini benar-benar bau, dan memang terlihat di situ cairan-cairan hijau ini sangat lengket seperti muntahan orang yang sedang sakit di situ. Akhirnya mereka pun ini membasuh kaki mereka, dan di situ dibasuh, disabun, semuanya dibersihkan dengan bersih, tapi tetap kaki mereka ini masih bau. Akhirnya digosoklah terus kaki mereka itu. Lambat laun perlahan baunya ini udah mulai sedikit tidak tercium lagi. Di situ mereka pun wudhu, mereka pun melakukan sholat subuh dan menunggu di musola tersebut nyampe siang hari. Akhirnya mereka pun ini balik ke kontrakan tersebut di siang itu dan menghubungi ke bosnya pada saat itu kalau memang mereka ini tidak bisa masuk untuk bekerja, dan menceritakan apa yang telah terjadi pada mereka berdua, termasuk tentang kabar bahwa si Zani ini telah meninggal. Di sini bosnya pun sangat kaget mendengar berita tersebut, dan teman-teman di tempat kerjanya ini pun juga kaget dengan apa yang telah terjadi. Kok bisa si Zani ini kemarin gak apa-apa, kok tahu-tahu mendadak meninggal.
Akhirnya ketika mendengar tersebut, teman-teman dan bosnya ini pun memutuskan bersama-sama untuk pergi ke kontrakan tersebut untuk melakukan doa bersama di situ. Singkat waktu, datanglah teman-teman kerja mereka ini ke kontrakan tersebut. Di situ juga ada bosnya juga. Di sini mereka mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya si Zani ini, dan mereka ini memutuskan untuk melakukan doa bersama di situ, mendoakan si Zani ini. Dan doa tersebut itu dipimpin oleh teman kerjanya sendiri yang memang bisa untuk memimpin doa. Di situ digelarlah tahlilan kecil-kecilan di situ. Setelah selesai, mereka pun ini ngobrol satu sama lain, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mereka asik ngobrol itu, tiba-tiba pintu ini tertutup. Barak, di situ mereka semua kaget di situ. Akbar dan Faisal ini yang mengetahui memang banyak keanehan yang telah terjadi, apalagi mereka berdua ini kemarin diteror sosok pocong dari Zani ini. Mereka ketakutan duluan. Akhirnya nggak lama dari situ, salah satu karyawan ini mencoba untuk membuka kembali pintu itu. Tapi naasnya, di situ pintunya ini terkunci. Jadi seolah-olah memang ada mengunci dari luar. Zani dan Faisal ini sudah ketakutan, tapi tidak dengan teman-temannya itu, karena memang teman-temannya itu tidak mengetahui hal-hal aneh yang terjadi di kontrakan tersebut. Nah, dari sini diotak-atiklah pintu tersebut. Ketika pintu itu sudah bisa dibuka, terdengar bunyi "Kriek". Ternyata pintu dari kamarnya Zani ini terbuka, dan di situ mereka semua ini menoleh ke arah kamarnya si Zani. Di situ terlihat ada di lantainya itu mengalir cairan berwarna hijau. Si Akbar dan si Faisal ini pun karena trauma dengan kejadian tersebut, mereka ini lari duluan. Dan sedangkan teman-temannya ini yang nggak tahu apa-apa, cuman melihat. Ketika si Akbar dan Faisal ini lari dan teman-temannya ini hanya kaget dan berdiri, di situ keluar pocong dari arah kamarnya Zani, dan pocong ini pun sangat menyeramkan sekali karena memang kain kafannya ini kotor dan basah, mengeluarkan cairan berwarna hijau. Di situ pocongnya ini muntah-muntah cairan hijau banyak sekali, dan pocongnya ini bilang, "Anterin aku pulang ke Jawa." Di sini teman-temannya ini pun langsung pada lari berhamburan di situ keluar dari kontrakan. Mereka semua ini pada lari, dan dilihatnya waktu itu Akbar dan Faisal ini udah lari duluan ke arah musola. Di sini mereka pun menyusul Akbar dan Faisal ini ke musola. Begitupun juga dengan bosnya. Akhirnya barulah si Akbar dan Faisal ini cerita tentang apa yang telah terjadi pada mereka di situ. Ketika mereka ini di musola merasa aman di situ, ternyata pocong itu lagi duduk di pagar musola tersebut dan cuman bilang, Kapun ini berteriak-teriak ketakutan. Di situ warga sekitar pun di sini keluar rumah. Di situ semua teman-teman Akbar dan Faisal ini termasuk bosnya itu masuk ke dalam musola. Mereka semua yang tidak berani keluar, dan karena teriakan dari mereka semua itu, warga ini keluar semua dan mendatangi mereka. Ditanyakanlah apa yang sedang terjadi pada mereka. Karena memang waktu itu warga ini banyak yang datang ke musola tersebut, mereka ini sedikit tenang di situ dan menceritakan apa yang telah terjadi. Atas kejadian yang dialami ini, mereka pun enggan untuk balik ke kontrakannya si Faisal ini dan lebih memilih sementara waktu untuk di musola tersebut. Sampai Isya pun tiba, mereka pun memutuskan sholat Isya, dan akhirnya mereka ini pun memutuskan untuk kembali ke kontrakan tersebut untuk mengambil kendaraannya. Di situ mereka beramai-ramai ke kontrakan tersebut, mengambil kendaraannya dan bersiap-siap untuk pulang. Di sini bosnya ini menawarkan kepada Akbar dan Faisal, "Udah, kamu jangan di sini, mending kamu ikut ke rumahku aja untuk sementara waktu. Kasihan aku sama kalian berdua kalau di sini sendiri, apalagi kondisinya seperti itu." Di sini Akbar dan Faisal pun mengiyakan ajakan dari bosnya tersebut dan meminta tolong kepada
teman-temannya lain untuk menemani mereka masuk untuk packing semua barang-barangnya karena mereka tidak mau lagi tinggal di kontrakan tersebut. Dan akhirnya Akbar dan Faisal ini ditemani oleh teman-temannya itu untuk mengambil barang-barangnya. Ketika mereka semua ini masuk ke dalam kontrakan tersebut, tiba-tiba ada suara, "Ojo ditinggal aku." Mereka semua pun menoleh ke arah atas dan ternyata di atas plafon tersebut pocong itu terlihat jelas. Cairannya itu jatuh ke arah mereka dan cairannya ini sangat bau sekali, ditambah lagi pocong itu sangat menyeramkan di sini. Dan mereka pun langsung ketakutan lari keluar lagi, dan di situ Akbar dan Faisal pun langsung ikut bosnya pulang ke rumah bosnya. Akhirnya mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Akbar Faisal pun ikut ke rumah bosnya dan mereka semua ini tinggal malam itu di rumah bosnya tersebut. Pada malam itu juga Akbar dan Faisal ini sudah tidak kuat dengan apa yang dialaminya beberapa hari ini. Mereka pun benar-benar sangat shock, sangat takut. Apalagi dengan kejadian-kejadian yang dialami itu, akhirnya mereka berdua ini pun memberanikan diri ngomong ke bosnya. Di situ mereka berdua ini mengungkapkan kalau mereka berdua ini ingin resign. Dan di sini bosnya ini sangat mengerti kondisi dari mereka tersebut, apalagi mereka ini baru saja kehilangan sahabatnya yang biasanya bersama-sama, ditambah lagi banyak teror-teror yang telah terjadi pada mereka. Akhirnya si bosnya ini pun mengabulkan permintaan dari mereka, dan tak lupa bosnya ini pun memberikan uang saku dan membelikan tiket pesawat untuk mereka berdua. Di sini Faisal ini bercerita bahwa waktu itu memang bosnya ini sangat baik, apalagi kepadanya. Padahal Faisal di situ bekerja belum 1 bulan. Akhirnya mereka ini pun keesokan harinya kembali ke kontrakan tersebut. Di situ mereka ini mengemasi barang-barangnya. Tentu saja di situ mereka masih sangat takut, meskipun pada waktu itu sudah siang hari. Di sini mereka mengemasi barang-barangnya, dan ketika mereka beranjak meninggalkan kontrakan tersebut, tercium bau yang seperti bau muntahnya si Zani ini. Akhirnya mereka pun meninggalkan kontrakan tersebut dan pergi menuju makamnya si Zani. Di sini mereka pun mengutarakan permintaan maafnya kepada si Zani kalau bahwasannya mereka ini mau pamit pulang. Dan dari sini mereka pun juga mendoakan kepada Zani ini agar Zani ini tenang di alam sana. Ketika mereka sudah dari pemakaman, mereka pun bergegas pergi ke tempat kerjanya, dan di situ mereka berdua berpamitan kepada teman-temannya sekaligus dengan bosnya yang sangat baik. Setelah berpamitan, mereka pun pergi diantar oleh bosnya tersebut ke bandara untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Dan di sini juga Faisal ini bercerita ketika dia sudah pulang ke rumahnya yang di Jawa Tengah. Di sini si Faisal ini sering memimpikan dari sosok si Zani ini. Begitu juga dengan si Akbar. Mereka pun tidak bisa melakukan apapun karena memang keluarga dari si Zani ini pun memang sudah tidak peduli sama sekali dengan si Zani ini. Mereka pun hanya bisa mendoakan almarhum si Zani ini semoga tenang di sana. Nah, cerita inilah yang dikirimkan oleh teman kami yang bernama Faisal. Semoga teman-teman semuanya ini bisa mengambil hikmah dari cerita yang dikirim Faisal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.